Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Anissa Alivia Zahra dari SMA Negeri 2 Semarang. Dengan pembimbing Ibu Tatin Novi Sahara, saya melakukan sebuah penelitian studi efektivitas antibakteri ekstrak Centella asiatica dan Muntingia calabura terhadap Staphylococcus aureus secara in vitro sebagai inovasi etnomedicine obat batuk alami. ISPA, infeksi saluran nafas atau yang sering kita sebut juga sebagai batuk, adalah penyakit yang sering terjadi di Indonesia. Penyebab infeksi tersebut adalah dari bakteri Staphylococcus aureus. Berbagai macam zat digunakan sebagai obat untuk menyembuhkannya. Salah satunya adalah antibiotik. Namun, sayangnya, obat tersebut merupakan zat kimia sintetis yang dapat menimbulkan efek samping berbahaya seperti gagal ginjal. Diperlukan pengembangan obat batuk yang rendah efek samping, aman, murah, dan mudah ditemukan dari bahan alami yang dapat digunakan sebagai pengobatan batuk. Sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, obat-obatan herbal dapat dijadikan alternatif untuk mengobati penyakit. Dari literatur, didapatkan bahwa salah satu bahan alami yang dapat digunakan sebagai antibakteri adalah daun pegagan dan juga daun kersen. Daun tersebut banyak dijumpai di Indonesia seperti di kota Semarang. Daun pegagan maupun daun kersen mengandung senyawa alkaloids, flavonoids, tanin, triterpen, saponin, dan polifenol yang berpotensi sebagai senyawa antibakteri. Rumusan masalah dan manfaat penelitian dapat dilihat sebagai berikut. Penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2025 di Laboratorium Biologi SMA Negeri 2 Semarang untuk pembuatan ekstrak dan Laboratorium Analis Universitas 17 Agustus Semarang untuk uji daya hambat. Berikut ini adalah sumber data, alat, dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Prosedur penelitian dimulai dari pembuatan ekstrak daun pegagan dan daun kersen yang masing-masing 400 gram. Ditambahkan 3000 ml etanol 70% dengan perbandingan 1:75 di dalam botol kaca. Diaduk dan ditutup, lalu ditempatkan di dalam ruangan yang gelap. Didiamkan selama 3 hari. Dalam proses perendaman dilakukan penggojokan minimal 3 kali dalam sehari. Hasil dari proses perendaman disaring kemudian dipekatkan melalui proses evaporasi. Lalu dilakukan pengenceran ekstrak menjadi konsentrasi 30%, 45%, dan 60%. Setelah diencerkan, ekstrak tersebut diberikan pada media biakan bakteri Staphylococcus aureus dan diinkubasi selama 24 jam untuk mengetahui antibakteri dari ekstrak tersebut. Ini adalah data dari daya hambat masing-masing ekstrak dan campurannya. Daya hambat ekstrak Centella asiatica baru ditunjukkan dengan konsentrasi tinggi 60% sebesar 10 mm. Sedangkan Muntingia calabura sudah memiliki daya hambat mulai dari konsentrasi yang rendah hingga tinggi dan memiliki daya hambat sebesar 14 mm. Campuran keduanya juga memiliki daya hambat seiring konsentrasinya, meskipun secara keseluruhan masih lebih rendah dari kontrol positif. Dokumentasi daya hambat dapat dilihat pada gambar di atas dan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ekstrak Centella asiatica menunjukkan hasil penghambatan yang efektif pada konsentrasi 60%. Yang kedua, ekstrak Muntingia calabura menunjukkan rata-rata zona hambat sebesar 11,6 mm dan mampu memiliki daya hambat dari tingkat konsentrasi yang rendah dan naik seiring konsentrasinya. Yang ketiga, daun pegagan Centella asiatica dan daun kersen Muntingia calabura merupakan tanaman yang memiliki potensi untuk menjadi tanaman obat dan mengandung senyawa fitokimia. Demikian presentasi penelitian saya. Terima kasih dan semanda berbudaya!